Shalom. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita boleh ada. Semua ada karena anugerah Tuhan, sebagaimana pujian kita tadi berkata, anugerah Tuhan itu sungguh luar biasa ya dalam hidup kita. Tuhan memelihara hidup kita, dan sebagaimana bangsa Israel ada dalam pemeliharaan Tuhan setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, dalam perjalanan mereka di padang gurun, sangat nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka, karena mereka harus melakukan perjalanan, mereka tidak mengelola tanah untuk mereka bisa dapat makan dan minum, ya, tetapi Tuhan memberikan mereka makanan dan minuman, walaupun di perjalanan diperhadapkan juga dengan berbagai masalah, berbagai persoalan, ya, tantangan hidup, dan memang itu harus mereka hadapi. Nah, itu menjadi satu ujian iman kepada mereka. Tetapi yang nyata perbuatan Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menyertai mereka, memberi mereka kekuatan. Ya, di bagian lain dikatakan bahwa mereka tidak lelah. Ya, perjalanan yang begitu jauh, pakaian mereka tetap baik utuh, kasut mereka tidak rusak, ya. Bahkan makan dan minum mereka boleh nikmati, tetapi untuk mencapai berkat yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian, mereka harus berperang juga, ya. Maka ada pasukan yang harus dihitung panji-panji mereka, dan Tuhan yang menyuruh supaya Musa mencatat, dan Musa mencatat semuanya. Di tengah-tengah panji-panji atau laskar-laskar itu pun suku Lewi hadir, ya, karena ada tugas tersendiri bagi mereka untuk membawa tabut perjanjian. Mari kita baca bersama-sama Bilangan pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Bilangan pasal 2 ayat 1 dan 2, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Nah, nanti ke ayat berikutnya ada dicatat semua tempat mereka dengan panji-panjinya, dan sekaligus mereka yang akan berangkat untuk melakukan perjalanan itu, ya. Nah, misalnya satu contoh, satu suku kita akan baca di ayat 3, ya. Di ayat 3 kita baca 1, 2, 3. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason dan bin Aminadab. Lanjut. Pasukannya terdiri dari 74.000 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isakar. Pemimpin Bani Isakar ialah Nathanael bin Joar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang tercatat. Kemudian suku Zebulon, pemimpin Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda untuk pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Oke. Mereka lah yang terdahulu berangkat. Jadi ada rombongan. Nanti berikutnya kita akan baca bersama di sana dicatat inilah rombongan yang kedua. Ya, ada rombongan pertama, ada rombongan yang kedua. Jadi pasukan-pasukan diatur sedemikian rupa. Nah, yang menarik adalah ketika mereka berhenti atau di satu tempat, mereka pun harus membuat tempat mereka, ya, sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Musa. Tetapi mereka tidak boleh terlalu dekat dengan, ya, kemah pertemuan, ya, kemah suci. Nah, orang Israel dikatakan harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Nah, mengapa mereka harus
berkemah, ya, dekat panji-panjinya. Jadi ada panji-panji itu ya, semacam apa itu? Ya, panji. Tuh kalau bendera, ada lambang, ini loh kita. Jadi satu tanda untuk mereka bisa berkumpul, dan ketika panji-panji itu berangkat, maka semua pasukan akan berangkat. Jadi tidak boleh jauh-jauh dari komando. Ya, jadi masing-masing ada panji-panjinya. Artinya sewaktu-waktu ya komandan berkata, ayo kita sekarang segera pergi, maka mereka akan pergi. Jadi tidak boleh jauh. Nah, dekat dengan panji-panjinya, artinya siap sedia ya untuk melakukan tugas. Ya, seperti tentara itu ya, memang ini tentara laskar ya, yang bersiaga. Ya, bersiaga. Jadi tidak ada tentara yang berleha-leha. Ya, ketika ada bunyi, misalnya bunyi tanda atau aba-aba untuk segera bersiap-siap berangkat, maka mereka harus segera berangkat. Nah, kelompok pertama tadi kita sudah baca, ada beberapa suku dengan panji-panjinya itu ada pemimpinnya, ya, ada komandannya di sana. Artinya tertata sedemikian rupa. Nah, mereka berangkat untuk berperang, mereka berangkat untuk memenangkan ya pertempuran, karena mereka harus menduduki daerah-daerah itu. Ya, dan Tuhan yang mengatakan supaya mereka musnahkan suku-suku yang ada atau bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Ya, alasannya jelas ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membaca. Ya, setelah genap kedurjanaan bangsa-bangsa Kanaan. Jadi Tuhan memakai Israel sebagai alat untuk menghukum orang-orang yang atau bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan, kedurjanaan itu. Nah, yang juga kedua adalah memang tanah perjanjian itu adalah tempat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, mereka harus berangkat, ya, masing-masing dekat panji-panjinya. Ya, terjemahan lain, ketika mereka berkemah, rumah-rumah mereka dekat dengan panji-panjinya, dekat dengan komandan, dekat dengan persiapan sebagai pasukan yang akan berperang. Ya, jadi mereka dikoordinir dengan rapi ya, dengan sesuatu yang siap untuk bertempur. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka waktu berkemah dan siap akan berjalan harus hadir juga ya kemah suci. Ya, harus ada kemah suci, dan kemah suci tentu yang tinggal dekat kemah suci itu adalah suku Lewi. Ya, suku Lewi, kemarin kita sudah belajar dalam hal ini yang menunjukkan bahwa hadirnya Allah dalam setiap peperangan mereka, hadirnya Allah dalam setiap kehidupan mereka, hadirnya Allah dalam setiap perjalanan mereka. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan Tuhan itu kudus, Allah itu kudus, maka sesuatu yang tidak kudus tidak boleh dekat dengan mereka. Nah, yang sudah dikhususkan untuk bertugas membawa tabut perjanjian itu adalah orang Lewi yang sudah dikuduskan, dan itulah orang Lewi yang dekat dengan kemah pertemuan itu. Tetapi suku-suku lain tidak boleh, ya. Maka dikatakan mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Jadi kalau kita lihat polanya adalah kemah pertemuan di tengah, kemudian baru suku-suku lain mengelilinginya. Nah, bagaimana ketika mereka berangkat? Mari kita lihat di dalam ayat 17. Ayat 17, ayat sebelumnya dihitung mereka semua pasukan-pasukan, kemudian ada yang berangkat. Ya, kelompok pertama, kelompok kedua, kira-kira itu ya. Kalau di kelompok kedua, perhatikan di ayat 16 dikatakan begini. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka adalah 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Tetapi yang menarik adalah di ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Ya. Sama seperti mereka berkemah. Jadi kalau
mereka berkemah, nah ingat ada tiang awan dan tiang api berhenti. Selama lagi tiang api dan tiang awan itu berhenti di satu tempat, mereka di situ berkemah. Ya istilahnya tempat tinggal mereka. Oh kita berapa hari, berapa minggu misalnya gitu ya, atau berapa bulan gitu harus ada di tempat ini, di tempat itu. Di tengah sebagai pusat ya adalah kemah pertemuan ya, atau kemah suci, atau dengan kata lain suku Lewi. Baru kemudian suku-suku yang lain. Nah bagaimana ketika berangkat? Nah sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat, masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Nah sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi. Nah perhatikan, laskar orang Lewi bukan untuk berperang ya. Nah laskar orang Lewi adalah untuk mengangkat, terjemahan lain dikatakan mereka berjalan bersama dengan laskar itu, dan orang-orang Lewi mengangkat tabut perjanjian ya dikatakan. Jadi mereka jalan, tetapi tabut perjanjian harus mereka bawa dulu. Nah pasukan yang lain ketika berjalan tidak boleh juga dekat dengan tabut perjanjian. Nah artinya adalah Tuhan yang selalu memimpin mereka, Tuhan yang membawa mereka. Dan di dalam pertempuran pun, di dalam perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian itu nanti tetap harus mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan menyertai umat, Tuhan menyertai bangsa Israel, Tuhan menyertai pasukan. Apa artinya penyertaan Tuhan bagi prajurit, bagi pasukan? Jadi mereka yakin bahwa mereka akan menang. Tuhan bersama dengan kita. Dengan kata lain begini, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi kita akan semakin berani. Oh, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita berjalan, Dia ada bersama kita. Ketika kita tinggal di satu tempat, Dia bersama dengan kita. Nah, ketika ada serangan, ada musuh, ada lawan yang mau menjatuhkan kita, kita nggak perlu takut. Kita harus tetap hadapi. Tetapi ketika kita menghadapinya bukan dengan kekuatan kita, melainkan Tuhan yang menyertai kita, yang membela kita. Amin. Dia akan membela kita, Dia akan memberi kekuatan kepada kita, Dia juga akan mengalahkan musuh-musuh kita. Memang kita harus bergerak, jadi Tuhan yang pakai kita. Namun kekuatan itu bukan dari diri kita, kekuatan itu dari Tuhan. Kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa ini. Pernah juga mereka mengalami kekalahan. Karena apa? Ya mereka tidak menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan tinggalkan mereka. Tetapi ketika mereka melakukan perintah Tuhan, mereka taat kepada perintah Allah, ya maka mereka mengalami kemenangan. Kemenangan demi kemenangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hadirnya Allah dalam hidup kita itu sangat penting. Amin. Hadirnya Allah dalam hidup kita sangat penting. Nah kadang-kadang kita berkata, apakah Allah tidak pernah tidak hadir dalam hidup kita? Ya kalau kita lihat firman Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi apalah artinya kita berkata Allah hadir dalam hidup kita, tapi kita tidak merasakannya, tidak mengandalkannya, tidak mengerti. Jadi kita harus paham apa artinya Tuhan menyertai kita. Nah kita andalkan Dia gitu loh. Kita berseru. Jadi tidak hanya sebatas kata-kata, ya saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Tapi ketika menghadapi tantangan, lari, kabur dari tantangan itu. Ya tidak berani menghadapi masalah itu. Apa artinya Tuhan beserta kita? Nah, jadi kita mengerti Tuhan beserta kita, berarti kita andalkan Tuhan. Tuhan, aku andalkan Engkau. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku hadapi masalah ini. Tuhan, aku percaya aku akan mengalami kemenangan. Amin. Bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan, yang dilambangkan dengan tabut perjanjian mereka bawa, dan ada orang yang khusus untuk itu. Tidak boleh sembarangan. Orang Lewi ya bersama-sama dengan laskar untuk maju terus berperang, untuk terus melangkah dan terus melangkah sampai akhirnya nanti tergenapi bahwa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Walaupun nanti kita melihat ya ada kegagalan juga, bagi sebagian tidak bisa masuk, tetapi yang taat, yang setia, yang tetap percaya kepada Tuhan, mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Kita harus paham apa artinya Tuhan bersama dengan kita.
Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, ya Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, dan Tuhan yang akan mengabulkan permintaan kita, Tuhan yang akan merealisasikan janjinya kepada kita, Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Panji-panji, itu berbicara tentang peperangan di mana kemenangan akan diperoleh. Kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, percayalah Dia Allah yang Maha Kuasa itu menyertai kita. Amin. Dia hadir, mari kita bersandar kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, dan sebelumnya kita naikkan satu pujian.